Om Swastiastu. Halo semua sahabat Perdami Bali. Masih dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 2020. Hari ini kita ada podcast episode ketiga bersama saya Mita sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas dekat dan efeknya terhadap mata. Jadi seperti apa sih aktivitas dekat tersebut? Kemudian bagaimana sih efeknya kalau misalnya kita melakukan aktivitas dekat dalam jangka waktu yang lama? Seperti apa sih efeknya terhadap mata? Untuk itu kita mengundang seorang narasumber yang cantik jelita, seorang spesialis mata yang hits di Bali. Kita ada Dokter Nia sore hari ini. Halo, selamat sore Dokter Mita. Selamat sore Dokter Nia. Apa kabar Dok? Baik. Baik ya Dok ya, sehat ya? Sehat. Jadi Dokter Nia atau nama panjangnya Yita Katania Arjaya Biomed spesialis mata merupakan dokter spesialis mata di Bali. Beliau juga merupakan seorang ibu ya Dok ya, dengan satu orang anak yang juga ikut menikmati bagaimana belajar daring dari rumah di masa pandemi. Betul sekali, iya. Beliau serem ya. Serem banget. Beliau juga merupakan seorang pengusaha, kemudian seorang petani organik, walaupun tidak ada hubungannya, tapi itu sekilas info ya bahwa beliau adalah seorang yang multi talenta. Kita tidak akan salah mengundang beliau di acara hari ini. Oke, kita mulai ya dokter. Kelihatan keren kan kita ya. Kita mulai ya Dokter Nia, tarik nafas panjang karena kita ada banyak pertanyaan. Oh baiklah. Siap-siap ya Dokter Nia. Jadi yang pertama Dok, kita membahas mengenai efek aktivitas dekat jangka waktu lama terhadap mata. Kita dari pengertian deh dokter ya, biar teman-teman di rumah gitu terbayang. Apa sih aktivitas dekat sebenarnya Dokter Nia? Oke, jadi aktivitas melihat dekat itu adalah segala aktivitas yang kita lakukan di jarak kurang dari 50 cm. Seperti itu. Jadi kurang dari 50 cm ya dokter ya. Contohnya aktivitas dekat yang kurang dari 50 cm itu misalnya seperti apa sih dok? Contoh-contohnya antara lain yaitu membaca. Jadi main HP atau nonton TV. Kalau jaraknya kurang dari segitu ya bisa dikatakan dekat juga. Jadi nggak cuma main gadget aja, tapi membaca pun termasuk. Oke. Jadi supaya teman-teman di rumah kebayang ya, ini dokternya membahas aktivitas dekat yang seperti apa sih? Takutnya mereka melakukan itu setiap hari tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah termasuk aktivitas dekat. Iya, betul. Jadi seperti misalnya membaca ya dokter ya, membaca kemudian di depan komputer, di depan TV dengan jarak kurang dari 50 cm dokternya, betul? Iya, betul. Oke. Kemudian masih di topik tersebut, dari definisi dulu deh. Kalau jangka waktu lama itu terhitungnya bagaimana sih dokter Nia? Lama itu kapan, berapa lama? Yang sebentar itu seperti apa dokternya? Kalau secara umum dari penelitian yang pernah saya baca nih, yang dikatakan lama itu batasnya 2 jam. 2 jam Nah, ya, jadi kalau sudah lebih dari itu kita katakan lama. Tetapi untuk jangka waktu sendiri bisa kita bedakan berdasarkan usia. Dari bayi, kan anak-anak sekarang terutama di zaman pandemi apalagi sekarang banyak sekolahnya online ya, dok. Itu banyak banget penggunaan gadget. Dan anak-anak di bawah 3 tahun pun sudah dikasih gadget sekarang sama orang tuanya gitu. Jadi untuk anak kurang dari 3 tahun sebenarnya jangka waktu penggunaan gadget adalah tidak ada sama sekali. Oh, nggak boleh sebenarnya sama sekali ya dokter ya kok di bawah 3 tahun. Sebenarnya, betul. Sebenarnya, ya. Jadi semua harus memperhatikan ya sebenarnya. Betul. Di bawah 3 tahun itu tidak disarankan begitu. Tidak disarankan. Terus kalau 4 sampai 6 tahun itu sebenarnya disarankannya 90 menit. 90 menit saja. Okay. Kemudian 7 sampai 12 tahun itu sekitar 3 sampai 4 jam. Untuk total seharinya ya. Ini kita omongin total seharinya. Total seharinya dok ya. Kemudian untuk 12 tahun ke atas itu 8 jam. Total sehari ya. Kalau kita hitung 24 jam sehari, totalnya mungkin kalau boleh dicicil maksimal udah 4 jam, itu tidak boleh lebih lagi. Kalau untuk usia berapa tadi yang 3-4 jam dok? 3-4 jam itu usia 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 tahun. Ya. Semua dicatat ya. Jadi sambil diingat-ingat gitu anak di rumah ini umurnya berapa sih? Seberapa sih sebenarnya batas waktu yang masih bisa ditoleransi ya dok ya? Iya betul. Kalau melebihi itu
akan ada efeknya yang kita akan bahas sore hari ini. Oke, jadi kita tadi sudah setidaknya terbayang apa itu aktivitas dekat. Kemudian jangka waktunya kita juga sudah terbayang tuh. Nah, sekarang kita mulai ke inti topiknya. Kira-kira kalau aktivitas dekat yang sudah tadi kita bahas itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti apa sih dok? Kira-kira efeknya terhadap mata gitu dok? Kalau kita melihat dekat, itu kan melihat dekat ataupun jauh sih sebenarnya. Itu otot mata kita, terutama melihat dekat, otot mata kita tentu saja akan bekerja lebih berat dibandingkan dengan kita melihat jauh. Jadi kalau kita terlalu lama menggunakan gadget melakukan aktivitas dekat itu tadi, mata kita tentu saja akan cepat lelah. Cepat lelah ya dok ya? Iya, kemudian pada anak-anak terutama, kalau ototnya bekerja lebih berat, jadi dia tegang banget nih ototnya, itu dia akan menekan bola mata. Menekan bola mata ya dok ya? Jadi bisa menekan bola mata, kemudian bola matanya jadi lebih panjang daripada normal, dan itu bisa membuat jadi mata minus. Oh ini Gitu. dia ya, ini dia yang tadi sebenarnya sudah banyak banget teman-teman yang bertanya, itu kalau kalau sering melihat dekat, kemudian baca buku entah gadget dekat-dekat, bener nggak sih bisa menjadi mata minus? Jadi Iya, betul. memang betul ya dokternya Iya, ya? betul. Oke. Dari penjelasan dokternya bahwa ototnya itu ya dokternya yang nanti menyebabkan bola matanya lebih panjang, kemudian menjadikan seorang anak tersebut Minus. Oke. Jadi bener ya teman-teman semua, jadi nanti kalau ada keluarga atau mungkin anaknya yang melakukan aktivitas dekat dalam jangka waktu yang lama, jadi risiko mata minus itu akan ada gitu Iya, ya. betul. Oke. Itu untuk anak-anak ya dokternya ya. Kalau sekarang kita bahas tentang orang dewasa gimana dok? Kan sekolah emang sih dari rumah juga, orang dewasa yang sudah bekerja kan aktivitas dekatnya juga dalam masa pandemi ini sepertinya sebagian besar orang lakukan. Iya, bagaimana kira-kira sih dok efeknya? Ya. Kalau untuk dewasa sendiri, kalau ototnya bekerja lebih berat, sama seperti otot-otot kita yang lain ya, kalau misalnya olahraga berat atau apapun itu akan pasti tegang ya, dok. Terus lelah. Jadi matanya bisa terasa sakit, kadang-kadang ada yang mengeluhkan seperti itu. Kemudian matanya capek banget. Bisa sampai menyebabkan sakit kepala. Sakit kepala ya dok. Sakit kepala juga bisa, betul. Jadi itulah kenapa banyak teman-teman yang bertanya, saya kok akhir-akhir ini sakit kepala. Jadi kita harus cari tahu ya dokter ya, aktivitas sehari-harinya itu seperti apa. Kalau memang melihat dekat di depan komputer yang setiap hari berjam-jam, kemungkinan berarti penyebabnya adalah itu ya dok ya. Iya, betul. Jadi harus periksa dulu ke dokter mata untuk dicari penyebabnya apa. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua ya. Jadi aktivitas dekat yang kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, tidak memandang usia, sebenarnya bisa memberikan efek ya dokter Nia ya. Betul. Karena untuk zaman pandemi ini apalagi semua orang sepertinya seperti gadget atau laptop menjadi pekerjaan mereka yang utama ya sehari-hari. Ada yang kerjanya dari depan laptop, ada yang jualan online dengan gadgetnya. Betul sekali. Sekarang kan lagi musim pandemi gini, makin banyak orang yang jualan online ya. Selain lelah, kemudian sering bikin sakit kepala, bisa nggak sih bikin mata merah sebenarnya kalau di depan gadget tuh dok? Kayak beberapa teman suka bertanya tuh, kok saya kalau akhir-akhir ini semenjak COVID ini gitu matanya suka merah, seperti itu bisa nggak sih sebenarnya dokternya? Bisa aja, karena kalau kita terlalu aktivitas dekat yang terlalu lama dan menatap komputer, HP, itu biasanya refleks berkedip kita tuh otomatis jadi berkurang. Oh, kurang ya berkedip. Iya, betul. Jadi harus lebih sering berkedip seperti itu. Betul. Jadinya matanya jadi kering. Oh, jadi kering ya dokternya. Iya, itu kalau keringnya sudah parah, biasanya dia bisa menyebabkan mata merah juga. Oh, oke. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita fokus gitu ya dokter ya, yang seharusnya kira-kira kalau begitu kita fokus kemudian refleks berkedipnya berkurang, jadi air matanya tidak dibuat gitu dok ya. Iya. Jadi kering, kemudian itu bisa menyebabkan mata merah gitu teman-teman ya. Jadi
Banyak banget ya ternyata efeknya kalau misalkan kita di depan aktivitas dekat dalam jangka waktu lama itu banyak banget. Iya, Entah betul mata sekali. lelah. Emang sih rasanya enak banget ya natap Iya, enak banget HP sambil santai-santai sambil gitu. selonjoran ya dokter sambil Betul. tidur ya enaknya. Terus Apalagi kalau misalnya sibuk kerja nih di depan laptop, terus istirahatnya malah main HP, lihat-lihat Iya. Instagram atau main TikTok, itu biasanya itu bukan istirahat namanya. saya tersinggung loh ya, Dak ya. Tersinggung. Kalau dibahas yang gitu saya merasa tersinggung. Pelan-pelan ya dokter. Oh, ya. iya ya. Jadi itu deh. Kalau kita di depan laptop itu kemudian memutuskan untuk istirahatnya di depan HP itu bukan keputusan yang tepat ya dok ya. Bukan, tentu saja bukan. Oke, ya itu diingat teman-teman. Jadi kadang-kadang merasa perlu refreshing nih, mencari sesuatunya di handphone. Sama dong aktivitas dekat. Jadi tidak ada waktu istirahat berarti ya dokter Iya, ya. betul. Ya. Oke dokter Nia, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi misalnya ini seorang ibu ya, karena saya juga seorang ibu, sudah terkadung gitu memberikan anak gadget dari sejak kecil, kemudian membaca dia dekat-dekat begitu, akhirnya misalnya divonis atau didiagnosis minus oleh dokter mata gitu, yang akhirnya ibunya tersebut memeriksakan anaknya gitu ke dokter. Itu kalau untuk mata minus seperti apa sih dokter penanganannya untuk anak tersebut gitu? Oke, kalau matanya sudah minus, itu tentu saja harus kita kasih alat bantu untuk melihat. Bisa berupa kacamata ataupun lensa kontak gitu ya. Jadi sebenarnya kacamata dan lensa kontak itu dia cuman alat bantu aja. Alat bantu aja ya dok ya? Jadi supaya penglihatannya baik. Jadi anaknya tidak memaksakan matanya untuk melihat. Jadi dia sebenarnya tidak bisa lihat, tapi dipaksa terus, akhirnya matanya capek juga gitu. Jadi harus kita kasih alat bantu. Dan biasanya orang tua yang datang ke saya itu banyak yang nanya nih, kalau anak saya pakai kacamata terus minusnya bisa nambah nggak sih dok Banyak gitu. banget pertanyaan yang modelan Sering gitu. banget kan dapat pasien yang kayak seperti itu gitu. Bahkan ada orang tua yang setelah saya resepkan kacamata, dia tidak pernah kembali. Tidak pernah kembali. Iya, untuk memeriksakan mata anaknya gitu. Padahal seharusnya kontrol ya dokter. Harusnya kontrol, betul. Jadi kalau misalkan banyak mitos, berarti kalau yang dibilang memakai kacamata kemudian bisa menyebabkan minusnya nambah, itu adalah suatu mitos ya dokter. Iya, Dan betul. kacamata tersebut adalah alat bantu ya dok, Alat berarti bantu. bukan yang menghilangkan minusnya, enggak ya dok? Enggak juga, dia cuman membantu aja. Membantu sebagai alat bantu ya dok. Iya. Kalau untuk menghilangkan itu bisa dok? Kalau untuk menghilangkan bisa dengan jalan operasi tentu Operasi saja. ya, Iya, dokter, ya. mungkin sudah banyak yang tahu, sering dengar ada yang namanya lasik. Itu salah satu yang bisa menghilangkan minus. Oke. Tapi itu cuma bisa dilakukan nanti kalau sudah dewasa, pada saat pertumbuhan bola matanya juga sudah berhenti, itu baru bisa dilakukan operasi. Oke, ya. Terima kasih dokter Nia. Jadi meskipun minus ini ada penanganannya, kemudian alat bantunya juga ada, operasinya juga ada, tapi tentu kita sebagai orang tua nggak pengen sih ya, nggak mau sepertinya anak tersebut bisa jadi pakai kacamata seumur hidup. Jadi buat ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang sekarang sudah mendengarkan gitu bincang-bincang kita sore hari ini, mungkin boleh dipikir dua kali ya kalau membiarkan anak. Kadang-kadang kan ibunya lagi ada kegiatan tuh anaknya dibiarin baca buku Kasih sambil aja deket, ya. kasih aja iPad-nya, itu merek ya, dikasih aja gadgetnya, kemudian dia berjam-jam begitu ya dokter ya. Betul. Oke, kalau orang dewasa yang tadi dokter Nia sebutkan, kalau melihat dekat dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan mata lelah. Yang seperti itu seperti apa sih dokter penanganannya? Kalau mata lelah tentu saja harus ke dokter mata dulu ya, supaya dipastikan apa betul ini memang cuman mata lelah saja. Kalau memang hanya mata lelah, biasanya tentu saja yang pertama kita sarankan harus istirahat. Kemudian nanti akan ada obat tetes yang diberikan oleh dokter. Untuk istirahatnya sendiri itu sebenarnya untuk semua ya, jadi bukan cuman untuk dewasa aja, jadi untuk anak-anak pun juga sama. Jadi setiap pemakaian gadget ataupun aktivitas dekat deh, 20 menit pemakaian gadget harus matanya diistirahatkan selama 20 detik dengan cara melihat ke arah 20 feet. Jadi 20 feet itu sama dengan jarak 6 meter. Begitu. Berarti itu adalah salah satu pencegahan ya dokter ya? Iya, itu untuk mencegah itu mata bisa untuk lelah. Mata lelah. Itu bisa
maksud saya itu harus dilakukan sebaiknya oleh orang-orang yang melakukan aktivitas dekat ya Iya, dokter ya. betul. Tidak memandang usia, maksudnya kalau buat anak kita juga sebaiknya Iya. lakukan itu. Iya. Apalagi kalau anak kita kan masih bisa suruh ya. Mm-mm, Stop dulu, istirahat dulu, itu masih Mm-mm. bisa kita suruh anak-anak seperti itu gitu. Oke, saya ulang lagi, berarti misalnya kita kerja di depan laptop, kemudian atau di depan gadget, kemudian atau baca buku, baca nih 20 menit ya dokter ya. Sudah 20 menit kita harus ingat bahwa setelah itu kita harus istirahat gitu ya dok, betul. Kemudian kita melihat jauh yang 20 kaki. 20 kaki itu kira-kira 6 meter 6 ya. meter, Berarti betul. kita harus setidaknya bekerja berarti di ruangan yang luas ya dok. Iya, kita harus bekerja di ruangan yang luas Mm-mm, gitu. Kalau punya taman, keluar sebentar deh ke taman Oke, gitu. supaya Lihat-lihat bisa- tanamannya kan Oh, sekarang lagi banyak banget ya musim Kayak kita ya. di pandemi ini, betul. Kita emang Aduh, keren itu sih. sih. Terus kita ngelihat jauh itu sejauh 20 kaki, kemudian atau 6 meter selama 20 detik dok 20 ya. detik, Oke, betul. sekarang saya sudah ngelihat jauh selama 20 detik, kemudian saya boleh lanjut lagi kerja? Boleh, silakan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah 20 menit episode yang kedua, kita lakukan istirahat lagi. Istirahat lagi. Aduh, kita emang keren. Makanya kita tuh pelihara tanaman di rumah buat bisa dilihat-lihat jauh gitu, biar sehat matanya. Tapi kita nggak ada pakai kacamata ya dok ya. Iya, Kemudian pertanyaan, saya nyontek pertanyaan dulu ya dok, karena pertanyaan ada banyak banget. Aduh, jangan banyak-banyak, saya waktunya sedikit loh ini. Siap. Dokternya kalau udah ilmunya banyak, belajar banyak, saya harus gali semuanya, kan sayang ya, kepalanya nanti penuh. Kemudian untuk yang tadi efeknya kepada orang dewasa, matanya jadi kering dok. Kalau mata kering gimana penanganannya dok? Kalau mata kering tentu saja harus dikasih air mata. Air mata dok, gimana? Iya, Minta betul. kemana air matanya kira-kira? Minta sama dokter mata dong. minta. Cuma kita yang punya. Oh iya, cuman oke, kerennya dokter mata. Nanti kalau harus diperiksa dulu sih, derajat mata kering itu ada banyak. Ngeri ya derajat ya dokter. Ada ringan, sedang, berat gitu. Oh, iya. Nanti tergantung kondisi matanya. Jadi kalau ringan obatnya beda sama yang berat ataupun yang sedang gitu. Jadi nggak boleh sembarangan beli obat di apotek sendiri. Betul. Berarti setidaknya periksa dulu. Kemudian dokter matanya akan memastikan ini bener nggak sih mata kering. Iya. Kemudian baru dipilih obatnya oleh dokter matanya. Betul sekali. Tapi dengan syarat tetap ya dok, yang 20-20 tadi boleh nggak sih kalau kita udah pakai tetes mata terus nggak usah deh yang 20-20 tuh udah kayak capek banget? Nggak boleh. Sih? Oh nggak boleh. Jadi paling penting Rela itu ya? memang istirahat. Istirahat yang paling penting. Iya, itu yang bukan paling tetesnya, penting. Bukan Iya, tetesnya. betul. Oke. Jadi agak galak dokter matanya itu harus dilakukan yang 20 di tahun yang 2020 ini kita belajar. Betul sekali. Oke, kita emang Jangan keren. dilupakan itu namanya Rule 2020. Rule 2020 di tahun 2020. Oke. Berikutnya? Dok? Sekarang kita sudah belajar mengenai kalau sudah mata minus penanganannya apa. Kemudian kalau mata lelah penanganannya apa, kemudian kalau mata kering penanganannya apa. Sebenarnya selesai sih ya pembahasan kita. Iya, kayaknya udah itu aja ya. Kalau dokternya pintar cepet ya. Tapi itu kalau misalkan kita terpaksa banget kerja di ruangan yang kecil sekali dokter. Kemudian bisa nggak sih misalnya kita ngelihatnya cuman ke jendela asal jauh aja, atau bisa nggak sih kalau kita ngelihat ke cermin itu bisa dihitung nggak sih sebagai jarak yang 20 bisa dihitung sebagai jarak jauh nggak sih kalau kita ngelihat ke cermin bayangan gitu dok? Itu sebenarnya ya dekat juga sih. Jadi mungkin lebih disarankan kalau memang tidak bisa keluar ruangan sama sekali, mungkin bisa dengan cara menutup mata ya. Oh, menutup mata ya dok ya. Selama 20 detik gitu. Oke, jadi setidaknya otot yang tadi dokter ceritakan itu tidak kerja gitu ya dok ya. Iya, biar supaya sempat istirahat. Jadi pencegahannya itu ya dok ya. Sama apa tadi dokter bilang itu yang kedip-kedip? Betul. Berkedip lebih banyak. Iya, berkedip-kedip. Saya mungkin itu makanya saya nggak dry karena saya suka kedip-kedip dok. Oh begitu, baiklah. Itu termasuk pencegahan juga nggak sih dok? Sebenarnya sih enggak ya. Jadi bukan Enggak berkedip dengan banyak kali seperti itu. Nanti matanya malah sakit. Dan ditanya orang ya mungkin nanti sakit apa ya nanti orang bingung iya, kalau iya, ngeliat. bener. Tapi mungkin maksudnya kita kalau misalkan ingat gitu dibantu berkedip, bukan yang berkedip-kedip seperti ini gitu iya, dokter yang ganggu ya. Jadi sepertinya Dokter Nia ini sudah mencerahkan kita semua gitu ya, mengenai seperti saya kan? Iya sih, saya gelap dong. Iya. Makasih. Jadi kita semua sekarang sudah terbayang lah ya, aktivitas dekat apa sih yang apa itu aktivitas dekat, kemudian seberapa lama sih kita boleh, yang masih bisa ditoleransi, dan kira-kira apa sih efeknya kalau kita lakukan itu
dalam jangka waktu yang terus-menerus ya dokter ya. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Nia berapa lama bolehnya, kemudian bagaimana saja pencegahannya gitu ya dokter ini. Oke. Kemudian mungkin dokter Nia ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah semacam take home message gitu. Apa sih yang bisa dokter Nia sampaikan di sini, karena kita kan sahabat Perdami Bali banyak banget dok, jadi mereka menunggu gitu. Apa sih yang bisa mereka terapkan atau apa intisari yang bisa mereka lakukan nanti di rumah untuk topik kita sore hari ini? Oke, terutama di musim pandemi kita semua lagi school from home, work from home juga. Itu tentu saja banyak aktivitas yang dilakukan dalam jarak dekat ya. Sekolah pakai laptop, kerja pakai laptop juga semuanya. Yang paling penting adalah jangan lupa istirahatkan mata. Jadi bukan badannya aja nih yang istirahat ya, tapi matanya juga dengan yang tadi itu. Setiap 20 menit diistirahatkan matanya 20 detik dengan melihat ke arah 20 kaki atau 6 meter. Kalau ada keluhan mata, langsung pergi ke dokter mata. Jangan beli obat sembarangan di apotik. Itu aja sih yang paling penting ya. Makasih banyak kalau dokter Nia. Jadi semua bisa belajar ya dokter ya dari pesan-pesan dokter Nia. Jangan sampai lupa, karena ya kita juga nggak pernah tahu ya sampai kapan kita belajar dan kerja dari rumah. Dan risiko yang barusan tadi dijelaskan itu bisa saja menimpa kita dan keluarga ya. Iya betul. Oke. Terima kasih banyak dokter Nia. Sama-sama. Saya yang otaknya kosong sekarang jadi gitu. Saya semoga bisa mengisi otaknya. Terima kasih dokter. Saya ternyata berguna juga di sini. Terima kasih. Baik, kepada seluruh sahabat Perdami Bali. Jadi kita sudah belajar banyak dari dokter Nia seperti apa efek terhadap mata akibat kita melakukan aktivitas yang dekat dalam jangka waktu yang lama. Oke. Saya rasa cukup ya dokter ya. Terima kasih banyak. Kita sama-sama. Kita lagi. Semoga membantu. Pasti. Jadi semoga semua yang disampaikan oleh dokter Nia tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi. Terima kasih. Selamat sore. Sehat semua.